Tidak boleh istri itu menyembunyikan apa yang ada dalam perutnya. Ya, zaman dulu atau sekarang pun sama, suami tidak terlalu mengerti apa kondisi rahim si perempuan. Perempuan sendiri itulah yang lebih tahu. Ketika jatuh talak, ternyata kok di rahimnya positif hamil, ada benih. Oh, tidak boleh kemudian disembunyikan. Oh, mengatakan enggak hamil. Nah, kalau sudah dites ternyata positif, ya hamil. Oh, jatuh tolak hamil, wah ini nunggu 9 bulan naiknya, ya enggak apa-apa. Tidak boleh kemudian disembunyikan, enggak, saya enggak hamil. Sudah 3 bulan kemudian saya mau menikah lagi. Itu tanggung jawab penuh si perempuan. Atau haid umpamanya ya, sedang haid, ya harus dikatakan ini haid, berarti saya iddahnya itu hitungannya nanti. Umpamanya ya, karena iddah itu pertama adalah untuk mengetahui bersihnya rahim, bahwa di dalam rahim itu tidak ada benih dari suami yang menceraikan. Itu loh, betul-betul kosong. Karena seandainya ada benih suami, tidak boleh kemudian ditumpangi oleh suami lain, laki-laki lain. Kenapa? Karena nasab itu harus jelas. Ya, untuk membedakan manusia dengan binatang, manusia itu nasabnya jelas. Bahwa si A ini bin atau putra dari si B. Ini adalah secara biologis adalah putranya si B. Si A putranya si B harus jelas. Tidak boleh ada samar-samar tercampur apa, tidak boleh. Karena itulah perempuan kalau mau menikah harus benar-benar rahimnya sudah kosong. Untuk memastikan bahwa rahim itu kosong, nah itulah diberlakukan iddah. Nah, tetapi apakah kemudian tentu saya zaman modern sekarang ini, sekarang bisa di USG, bisa dengan cara apa untuk mengetahui kondisi rahim si perempuan, terlihat ya, dan ilmiah, oh ini rahim kosong. Begitu cerai hari ini langsung ke dokter USG, kosong enggak? Kosong, nikah lagi? Oh enggak bisa. Karena tujuan iddah yang nomor 2 adalah juga untuk ibadah. Ibadah itu semata-mata memenuhi perintah Allah. Sehingga walaupun ilmu kedokteran sudah sangat canggih, bisa merekam semua isi perut, termasuk rahim perempuan bisa terdeteksi dengan valid. Wah, sudah tidak ada apa-apanya, ini kosong. Tidak cukup hanya itu saja, harus tetap menjalani iddah selama masa yang sudah ditentukan oleh Quran. Itu ibadah, namanya ta'abbud. Ta'abbud itu. Nah, itulah yang disyariatkan oleh agama Islam. Dan itu untuk perempuan. Ya, laki-laki tidak ada iddahnya. Laki-laki cerai sekarang langsung jam 8 kawin lagi, boleh-boleh saja. Jangankan cerai, enggak cerai pun kawin lagi juga boleh. Ya boleh. Ya. Perempuan tidak boleh menuntut, enak amat si laki-laki, saya harus nunggu sekian, oh suami saya cerai 1 jam kemudian langsung menikah. Tidak seperti itu. Ya tidak. Lah kenapa? Karena tidak ada resiko apa-apa. Ya sama dengan poligami itu loh. Kenapa lagi perempuan tidak boleh poliandri? Satu perempuan istrinya, suaminya 5. Nggak boleh. Tapi laki-laki boleh. Satu laki-laki istri 4. Lah kenapa pilih kasih? Tidak pilih kasih. Karena laki-laki 1 istri 4 itu anaknya tetap jelas. Ya. Oh, punya istri 4 hamil, 4-4-nya hamil semua, lahir semuanya, jelas ini anak saya. Nah, anak saya jelas sekali itu. Ya, tapi satu perempuan suaminya 4 lahir, anak siapa ini? Ya, anak siapa? Ini kan jelas itu. Lah, tidak jelas dalam nasab, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan itulah. Kacau nanti. Ayo anaknya jelas, enggak, bukan anak saya, bukan itu, tidak ada kemiripan dengan saya, enggak. Terlantar anaknya, siapa yang mau ngurus nanti? Dan bukan hanya itu akan terus tidak jelas semuanya. Nah, yang nomor 2 harus disadari
Ya, bahwa di dunia itu tidak ada yang mulus baik, tidak ada, kecuali ibadah, kecuali sholat, ibadah mahdoh atau apa itu mulus baik. Tetapi pengaturan, peraturan, ya, itu semuanya ada plus minusnya. Ya, semuanya ada resiko yang harus ditanggung. Kamu ingin panen, harus mau capek, nyangkul, menggarap tanah, membiayai, memodali. Kamu ingin untung, harus mau modal dagang dan seterusnya. Ya, semuanya itu. Kamu mau makan enak, ya harus mau itu, buang air, cebok dan sebagainya. Dunia itu seperti itu. Tidak ada yang mulus itu semuanya. Nah, untuk menata rumah tangga memang ada yang tidak seret. Itu loh, ada pihak yang ya sedikit banyak merasa tidak seret. Yaitu tadi pamannya, laki boleh menikah lebih dari satu, perempuan tidak. Tidak seret kan, perempuan, oh iya tidak seret. Perempuan harus iddah, laki tidak. Enggak seret kan, ya rada-rada enggak seret. Tapi itu harus sami'na wa ata'na. Semua di dunia itu seperti itu. Semua pun undang-undang, coba. Undang-undang apa yang membuat semuanya itu bombong semua? Tidak ada. Tidak ada itu. Tetapi diambil resiko yang paling kecil. Begitulah agama Islam. Keadilan tidak kemudian membuat semuanya itu lego semuanya. Keadilan tegak, ada pihak yang merasa kurang seret dan seterusnya itu. Karena itulah jangan kemudian nanti kamu awas jadi mahasiswa kemudian di sana ikut aliran liberal yang menuntut sekarang ini ya, emansipasi perempuan. Kalau hak waris harus sama sekarang, sama, tidak boleh beda. Anak perempuan separuhnya laki harus sama sekarang. Kemudian nuntut lagi hak cerai harus sama. Laki-laki bisa menceraikan istri, istri harus bisa menceraikan suami. Terus hak iddah harus sama. Kata emansipasi itu, istri harus iddah, suami pun harus iddah juga. Ya nanti harus sama. Suami nyangkul, istri harus nyangkul juga. Ya. Nanti istri menyusui, suami harus menyusui juga. Istri hamil, gantian suami hamil juga. Kamu mana itu? Ya. Ini otak orang-orang liberal yang kotor ya seperti itu. Ya. Itu terjadi di kampus-kampus dari